Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik itu tetap sehat dan kuat ya. Kak Ica kangen banget nih ibadah bareng adik-adik. Semoga nanti kita bisa ibadah bareng ya. Nah, sekarang kita mau ibadah. Sebelum kita ibadah, kita saat teduh dulu yuk. Gimana? Lipat tangan, tutup mata. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduhnya selesai. Nah, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 127, Halelu Halelu. Adik-adik ikut nyanyi ya. Yuk, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau beribadah Tuhan pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau memberkati agar ibadah kami dapat berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria 262, Apabila Sukacita. Jangan lupa ya tangannya. Apabila kita sukacita, oke? Apabila kita sukacita, Rohana sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, sekarang agak cepet ya temponya. Siap? 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, kan tadi udah versi cepatnya. Sekarang versi lambatnya ya. Apabila kita sukacita. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, sekarang kita waktunya untuk membaca Mazmur. Adik-adik siapin Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 104. Mazmur 104 ayat 33. Mazmur 104 ayat 33. Nah, kalau sudah terbuka, Mazmur pujian hari ini akan dibacakan oleh teman kita. Hari ini
terambil dari Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Terima kasih. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk lagu Yang Jagaku Selalu. Oke? Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Kita langsung aja ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Shalom adik-adik, kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Gimana adik-adik, sudah siap? Nah, kakak berharap adik-adik tetap semangat walaupun di rumah. Dan kita akan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Teman-teman, mari Kita satu satu di dalam doa. di dalam doa. Tuhan, Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati Bukalah hati dan pikiran kami dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajar kami Untuk tetap duduk diam dan tenang pada saat firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu. oleh sambamu. Biarlah firman-Mu Biarlah firman-Mu dapat masuk dan tertanam dalam hati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Surat Petrus yang pertama, pasal 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang terbesar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Kita kembali oleh kebangkitannya Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu menantikan harus bersukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua
itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, dan bergembiralah kamu sukacita, mulia, dan tidak pernah terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana, yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala pemberita yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Shalom adik-adik, adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Pasti semua sudah sarapan bukan? Kakak berharap semua sehat-sehat, bahagia selalu, dan tetap semangat. Nah, siapa sih tadi tokoh yang kita bicarakan adik-adik? Siapa ya? Ada yang tahu? Oh, Petrus, Rasul Petrus ya adik-adik ya. Adik-adik ada yang tahu siapa sih Rasul Petrus itu? Ya, Rasul Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dulu namanya siapa ya? Ada yang tahu? Ya, Simon. Ya, disebut dia Simon Petrus atau Kefas. Dia adalah seorang nelayan loh adik-adik. Ya, dia dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi rasulnya. Nah, di surat Petrus yang pertama ini, adik-adik, adalah surat yang disampaikan kepada pendatang yang tersebar di pelosok Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah loh adik-adik, seperti adik-adik yang ada di rumah. Ya, adik-adik adalah orang-orang, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Makanya kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Nah, seperti mereka ini, mereka adalah orang-orang pilihan. Tapi kenapa ya? Kenapa memang mereka sampai disampaikan surat oleh Rasul Petrus? Nah, surat ini adalah surat pengharapan kepada mereka. Karena mereka ternyata hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mendapat tekanan. Ya. Oh iya, sebelum kita masuk nih, selanjutnya adik-adik pernah melihat tidak atau mendengar atau merasakan sendiri? Misalnya ada orang yang menderita karena bencana atau karena orang yang terancam. Atau adik-adik yang mungkin pernah di sekolah ada orang yang selalu saja menjadi masalah, ya. Jadi kita merasa terganggu, tidak nyaman. Nah, adik-adik, ketika kita merasakan itu, ya, itu adalah hal yang memang pasti akan kita rasakan sebagai seorang beriman. Makanya kita diharapkan dari surat ini kita betapa pentingnya sebuah keteguhan ya dari seorang yang percaya dalam menghadapi berbagai tantangan, karena
tantangan itu atau penderitaan itu tidak bisa kita hindari. Setiap anak-anak, setiap orang, baik anak kecil, besar, semua pasti akan mengalami, dan macam-macam ya, berbagai macam cara atau yang dirasakan itu berbeda-beda. Nah, sekarang tergantung siapa ya, tergantung kitanya. Kita mau tetap teguh tidak hidup dalam kebenaran. Kalau mereka ini yang sebagai pendatang, mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tetap teguh, sebenarnya ada hak-hak istimewa loh yang didapatkan loh adik-adik. Ya, karena apa? Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup dalam iman akan mengalami apa coba adik-adik? Dipelihara dengan kekuatan Allah. Kita dipelihara, kita jadi kuat karena Tuhan senantiasa hidup dalam kita. Kita hidup berpengharapan sama Tuhan. Terus kita dapat apa? Anugerah hidup yang kekal karena kita selalu bergantung, selalu berpadanan dengan Dia. Jadi adik-adik, dari sini kita belajar bahwa setiap apapun yang kita hadapi, ya kita jangan sedih adik-adik ya. Apalagi seperti pandemi seperti ini, pasti adik-adik bosan, marah, kecewa, tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa bermain, tidak bisa ketemu teman, tidak bisa ke mall, ke sekolah juga tidak bisa. Wah, pokoknya banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita banyak di rumah adik-adik. Tapi percayalah bahwa nanti suatu saat kita akan mengalami bahwa apa yang kita rasakan saat ini itu bukan suatu yang biasa-biasa saja, tapi pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan inginkan bagi kita ya. Banyak hal yang bisa adik-adik lakukan loh selama banyak di rumah. Mungkin adik-adik punya hobi yang menggambar atau melukis atau main Lego atau bernyanyi atau main musik. Coba lakukan itu jadi hobi. Akhirnya adik-adik semakin merasakan bahwa itu tidak menjadi masalah bagi adik-adik, ya kan? Nah, jadi adik-adik yang penting kita selalu dekat dengan Tuhan, penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Ya, percayalah Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap tantangan, dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Tuhan memberkati. Nah, tadi adik-adik udah dengar firman dari Kak Widya. Sekarang kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Kita ulang 2 kali ya. Sudah mendengarkan firman Tuhan ya, semoga adik-adik cukup mengerti dan paham apa yang sudah tadi disampaikan, dan kita terus semangat untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita akan tutup dalam doa dan kita akan doa syafaat. Mari adik-adik kita akan bersatu dalam doa, sekaligus kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus 1. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan.
kami boleh tahu bahwa kami tidak akan terlepas dari penderitaan atau tantangan. Biarlah Tuhan kami hidup penuh dengan iman kami kepada Tuhan dan percaya serta penuh pengharapan kepadamu sebagai bukti iman kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala tantangan yang kami hadapi Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk Gereja GPIB Trinitas Tuhan dalam kelangsungan ibadah yang sudah dimulai ya Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah boleh berjalan dengan baik dan kami boleh melakukan sesuai dengan protokoler yang berlaku ya Tuhan, dan kami boleh menjaga kesehatan masing-masing, dan juga kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dalamnya Tuhan. Ibadah boleh berjalan dengan lancar, teratur, dan kami boleh senantiasa terus dipelihara. Juga kami boleh menjaga kesehatan kami masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Bapak Pendeta Teddy yang sedang sakit. Biar Tuhan jamah dan sembuhkan, berikan kekuatan dan juga dalam pemulihannya ya Tuhan. Juga khusus istri dan seluruh keluarga yang boleh menjaga dan juga merawat. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit. Biarlah Tuhan juga yang boleh menjamah, memberikan kesembuhan kepada mereka. Untuk adik-adik layan ya Tuhan, yang saat ini Tuhan sudah mulai dalam aktivitas sekolah, biar mereka tetap senantiasa bersuka cita dan bersemangat ya Tuhan, dan Tuhan boleh senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pelayanan hari ini, dan kami boleh percayakan Tuhan selanjutnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan kami boleh hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk saat ini, persembahan adik-adik boleh kumpulkan dulu ke mama papa. Nanti setelah kita udah begereja lagi, adik-adik boleh kasih persembahannya. Oke, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 358, Aku Bawa dan Berikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan ini hanya untuk memuliakan nama saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita terima berkat, kita nyanyi dulu yuk. Jalan serta Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh yang menyertai dan memberkati adik-adik dan kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Amin.
Sungguh